Halo, nama saya Yosabat Nathanael Onda. Saya alumni SMA Lentera Harapan Kupang, lulusan tahun 2018. Sekarang saya bekerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur, Unit Pelaksana Teknis Rumah Detensi Imigrasi Kupang. Saya bangga menjadi alumni dari SMP dan SMA Lentera Harapan Kupang, karena SMP dan SMA Lentera Harapan Kupang memberikan begitu banyak pengalaman, ilmu, dan juga support, sehingga dapat membawa saya ke titik saya berada sekarang. Shalom, perkenalkan nama saya Andranita Elsia Patina Sarani. Saya lulusan SMP Lentera Harapan Kupang tahun 2017 dan SMA Lentera Harapan Kupang tahun 2020. Sekarang saya sedang melaksanakan pendidikan lanjutan di Akademi Kepolisian Indonesia. Menjadi lulusan Sekolah Lentera Harapan Kupang menurut saya merupakan suatu hal yang luar biasa bagi saya. Karena di Sekolah Lentera Harapan lah saya diajarkan untuk bagaimana kita tidak menjadi pintar saja, memiliki pengetahuan yang banyak, namun juga memiliki karakter dan iman selayaknya sebagai anak-anak Kristus. Satu hal dari saya, pesan untuk adik-adik semua, bahwa sekarang sekolah yang mengedepankan iman dan karakter itu tidak banyak. Padahal orang-orang pintar dan punya pengetahuan di luar sana sudah sangat banyak. Tapi yang dibutuhkan saat ini adalah orang-orang yang memiliki iman dan karakter di dunia kerja yang baik, yang bisa adik-adik dapatkan melalui pendidikan di Sekolah Lentera Harapan. Shalom Bapak Mama sekalian, perkenalkan nama saya Haima Bangu. Saya selaku Kepala SMA Lentera Harapan Kupang. Saat ini saya ingin menyampaikan terkait visi dan misi dari sekolah kami, Sekolah Lentera Harapan Kupang. Visi kami ada 3. Yang pertama, True Knowledge, di mana kita menekankan tentang pengetahuan yang sejati. Banyak pengetahuan yang diajarkan di muka bumi ini, di dunia ini, bahkan di dalam dunia pendidikan sekalipun, tapi itu mungkin bukan merupakan pengetahuan yang sejati. Apa itu pengetahuan yang sejati? Pengetahuan yang mengajarkan tentang siapa pencipta yang memberikan ilmu pengetahuan itu dan untuk apa ilmu pengetahuan itu diberikan. Disitulah pengetahuan sejati akan ditemukan dan anak-anak akan tahu untuk apa mereka belajar. Yang kedua, yaitu iman di dalam Kristus atau faith in Christ. Ini merupakan poros dari visi kita, di mana anak-anak setelah mereka mengetahui pengetahuan yang sejati, mereka akan bertumpu pada satu hal, bahwa seluruh pengetahuan, seluruh isi dunia ini berbicara tentang satu hal, yaitu penebusan di dalam Kristus. Makanya semua anak-anak harus beriman kepada Kristus. Ini yang menjadi tujuan awal dan juga tujuan akhir dari sekolah kita. Jadi anak-anak atau lulusan-lulusan kita dikatakan berhasil jika mereka benar-benar bisa beriman di dalam Kristus. Hal yang ketiga atau visi yang ketiga adalah karakter ilahi atau godly character. Ini merupakan buah dari iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa ketika orang mampu melakukan yang baik atau bahkan mereka mampu melakukan yang benar, itu semua tidak bisa dibuat-buat. Itu semua harus lahir daripada iman mereka. Jadi ketika anak-anak sudah beriman pada Kristus, maka dengan sendirinya akan keluar buah yang kita kenal dengan buah roh, yang kita juga tahu atau yang disampaikan dalam visi ini mengenai karakter ilahi. Inilah yang akan menjadi goal atau visi dari Sekolah Lentera Harapan Kupang. Dan visi ini juga tertuang di dalam misi kita, yaitu menyatakan keutamaan Kristus dan terlibat aktif dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu di dalam Dia melalui pendidikan yang holistis. Jadi di dalam misi ini ada 3 hal yang paling utama, yaitu yang pertama menyatakan keutamaan Kristus, yang kedua menebus segala sesuatu di dalam Kristus sendiri, dan yang ketiga tentunya melalui pendidikan yang holistis. Menyatakan keutamaan Kristus itu merupakan poros yang tadi,
yaitu beriman di dalam Kristus itu sendiri. Jadi setelah beriman, kita harus berani untuk menyatakan bahwa Kristuslah yang paling utama dari segala sesuatu. Dan lewat itu semua tentunya akan menebus segala sesuatu di dalam diri kita semua, termasuk di dalam diri anak-anak. Dan semuanya itu melalui pendidikan yang holistis, pendidikan yang menyeluruh. Bukan hanya anak-anak mengalami perubahan di dalam hal kognitif mereka, tetapi juga di dalam hal psikomotor dan juga afektif yang lahir dari karakter ilahi. Nah, sekolah kami tentunya sangat setia atau berusaha untuk terus berada di jalur visi dan misi ini. Kami ingin Kristus menjadi yang terutama di dalam sekolah ini. Untuk itu di dalam setiap kegiatan apapun yang kami rancangkan, yang kami laksanakan dan kami evaluasi berdasarkan kerangka visi dan misi ini, kami tetap berusaha agar visi dan misi tetap bisa berjalan, tetap bisa diraih lewat seluruh kegiatan sekolah. Nah, adapun beberapa kegiatan sekolah kami. Yang pertama, kalau kegiatan pembelajaran itu kami menggunakan kurikulum darurat COVID ya, yang keluar saat masa pandemi COVID ini. Nah, tentunya kurikulum ini juga sudah kami sesuaikan dengan kurikulum dari yayasan kami, Yayasan Pendidikan Pelita Harapan. Dan kami percaya bahwa setiap mata pelajaran yang ada itu merupakan alat peraga yang Tuhan sudah sediakan untuk menyatakan Kristus itu sendiri kepada siswa-siswi kami. Jadi kami selalu berusaha dan merenungkan, berefleksi, khususnya guru-guru kami ketika mau mengajar harus tahu, harus berefleksi apa yang mau Tuhan sampaikan kepada mereka dari setiap materi-materi yang akan mereka ajarkan. Sehingga anak-anak bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi mereka bisa melihat kemuliaan Allah yang menciptakan ilmu yang begitu luar biasa. Nah, selain juga di dalam pembelajaran, kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan lain yang lebih berfokus pada pertumbuhan iman dari anak-anak kami, yaitu melalui renungan pagi atau morning devotion. Itu kami adakan setiap harinya. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak Ibu Wali kelas akan memberikan renungan terlebih dahulu kepada anak-anak kami sebagai bekal bagi mereka untuk dapat menjalani hari-harinya dengan dikuatkan oleh firman Tuhan. Yang kedua, kami juga memiliki chapel bersama. Setiap minggunya itu kami mengadakan chapel bersama, tentunya dengan tujuan supaya anak-anak dapat memahami Kristus dan mengenal Kristus lebih baik lagi melalui firman Tuhan yang diberitakan. Nah, selain kegiatan pembelajaran itu, kami juga memiliki kegiatan ekstrakurikuler atau yang kami kenal dengan kegiatan elektif. Kenapa kami mengadakan ini? Dasar pemikiran kami adalah kami meyakini bahwa Tuhan telah memberikan talenta kepada seluruh anak didik kami, yang tentunya itu perlu digali dan dikembangkan oleh siapa? Oleh kami, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, yang Tuhan titipkan anak-anak ini kepada kami untuk dikembangkan sesuai dengan talenta yang telah Tuhan berikan pada mereka. Nah, ada beberapa contoh elektif yang pernah kami lakukan sebelum masa pandemi ini, yaitu paduan suara, ensemble, English club, science, matematika, mading jurnalistik, berkebun, debat, tari, catur, basket, futsal, dan masih banyak lagi lainnya yang pernah kami laksanakan. Selain itu, ada juga kegiatan upacara, kerja bakti, senam bersama. Nah, kegiatan-kegiatan ini merupakan kegiatan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta akan tanah air, serta menghargai tubuh kita sebagai bait Allah yang kudus dan menghargai seluruh anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, adapun beberapa kegiatan lain yang memastikan visi misi sekolah ini untuk lebih tertanam lagi di dalam pribadi murid, yaitu melalui LDKK atau latihan dasar kepemimpinan Kristen. Nah, ini kita lakukan bagi siswa-siswi kami yang terpanggil untuk menjadi seorang anggota OSIS. Itu kegiatan LDKK terlebih dahulu kita bekali supaya mereka memahami
bagaimana memimpin di dalam konteks kepemimpinan Kristen. Dan untuk siswa-siswi kelas 9 dan 12, kami juga mengadakan retret siswa, magang dan juga pengutusan. Nah, hal ini kami lakukan bagaimana mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi ujian-ujian yang ada, untuk mempraktikkan segala ilmu yang ada, dan juga setelah itu kami mengutus mereka untuk menjadi lentera-lentera dimanapun nanti mereka berada. Nah, semua kegiatan ini tidak lain dan tidak bukan hanya dengan tujuan satu, yaitu mewartakan Kristus kepada setiap siswa yang Tuhan percayakan di dalam sekolah kami. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait visi misi dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kami. Semoga lewat apa yang saya paparkan ini, Bapak Mama bisa melihat apa yang ada di dalam sekolah kami, dan jika itu berkenan di dalam hati Bapak Mama semua dapat mendaftarkan anak-anak didik atau anak-anak Bapak Mama semua ke sekolah kami. Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak Mama, Bapak Saudara sekalian, perkenalkan nama saya Ibu Elise Lobo. Saya adalah Kepala Sekolah SMP Lentera Harapan Kupang. Bapak Mama, kami menyadari bahwa perwujudan daripada visi dan misi Sekolah Lentera Harapan Kupang perlu juga didukung oleh fasilitas yang memadai. Nah, apa saja fasilitas yang ada di sekolah kami? Berikut fasilitasnya. Yang pertama, kami memiliki lab komputer. Lab komputer ini sangat menunjang dalam pembelajaran digital anak-anak. Yang kedua, kami juga memiliki lab IPA. Lab IPA ini untuk yang SMP, dan lab fisika dan lab biologi terpisah untuk yang SMA. Lalu kami juga memiliki perpustakaan. Perpustakaan kami telah memiliki buku digital yang tentunya sangat cocok untuk konteks pembelajaran di masa pandemi. Kami juga memiliki LCD di setiap ruangan kelas, dan LCD ini sangat menunjang jika ada anak yang harus belajar dari rumah, maka tetap pembelajarannya bisa kami layani bersamaan dengan anak-anak yang ada di sekolah. Nah, selain LCD yang ada di kelas masing-masing, kami juga memiliki komputer di dalam kelas masing-masing yang dioperasikan oleh para guru untuk menunjang pembelajaran online. Nah, selain daripada itu, kami juga memiliki lapangan olahraga yang tentunya bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan luar. Misalkan untuk kegiatan basket, voli, bulu tangkis, ataupun pembelajaran olahraga lainnya. Kami juga memiliki aula serbaguna yang bisa dipakai untuk bermacam-macam kegiatan, baik itu chapel siswa, baik itu pertemuan orang tua ataupun pertemuan-pertemuan lainnya. Kami juga memiliki internet yang pastinya adalah hal yang utama dalam menunjang pembelajaran digital ataupun pembelajaran online. Internet kami sangat-sangat memadai untuk pembelajaran di masa pandemi ini. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak, Mama, Pak Saudara semua untuk bergabung bersama dalam mendidik anak-anak kita sesuai dengan visi misi yang telah disampaikan oleh Bapak Haima tadi. Apa saja yang Bapak Mama perlu ketahui tentang PPDB di sekolah kami? Berikut alurnya. Yang pertama, anak-anak akan melalui tes tertulis. Setelah tes tertulis, anak-anak yang dinyatakan lulus, barulah orang tuanya membeli formulir pendaftaran. Setelah membeli formulir pendaftaran, orang tua akan mengembalikan berkas administrasi yang kami sebut sebagai seleksi berkas. Setelah seleksi berkas, orang tua dan anak akan diinformasikan jadwal wawancara. Dalam wawancara ini, orang tua dan anak akan diwawancara. Setelah wawancara, barulah kami akan berikan pengumuman tentang hasil PPDB eksternal. Setelah itu, untuk menjadi proses akhir,
yaitu orang tua akan memberikan daftar ulang atau membayar DPP dan SPP bulan pertama. Nah, bagaimana detail daripada alur ini kami akan jelaskan. Yang pertama, Bapak Mama ketahui bahwa kami membutuhkan siswa sejumlah, untuk kelas 7 kami buka 64 siswa, dan untuk pindahan kelas 8 kami membuka 1 orang siswa saja. Lalu untuk SMA dibuka untuk kelas 10, yaitu jumlahnya 87 siswa. Oleh karena itu, Bapak Mama, untuk mengetahui kemampuan daripada siswa-siswi yang akan masuk, kami mengadakan tes tertulis alur pertama tadi kepada semua yang mendaftar. Dan kapan pendaftaran tes PPDB ini kami lakukan di tanggal 21 dan tanggal 22 Februari dari jam 8 sampai jam 11 siang. Selama pendaftaran, orang tua akan mendapatkan kartu tes saja. Dan mata pelajaran apa saja yang akan dites pada saat tes tertulis nanti? Untuk SMP ada 3 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Dan untuk SMA, karena penjurusan, maka mata pelajaran yang diujikan adalah matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kapan tes ini akan dilakukan? Jawabannya adalah pada Jumat 25 Februari jam 4 sore. Kisi-kisi dan materi akan diberikan pada saat Bapak Mama mendaftar untuk tes tertulis. Dan pengumuman hasil tes akan ditempelkan di sekolah masing-masing pada Jumat 4 Maret 2022 jam 5 sore. Setelah calon siswa dinyatakan lulus tes, barulah orang tua akan membeli formulir pendaftaran sebesar Rp75.000. Kapan pembelian formulir pendaftaran? Dilakukan pada Senin dan Selasa, tanggal 7 dan 8 Maret 2022. Orang tua akan mengembalikan kelengkapan berkas administrasi pada Rabu dan Kamis, tanggal 9 dan 10 Maret 2022, di mana dikembalikannya di kantor sekolah masing-masing. Setelah semua berkas lengkap, maka calon siswa akan diwawancarai bersama dengan orang tua pada hari Sabtu 26 Maret 2022. Calon siswa yang dinyatakan lulus dalam wawancara barulah akan diberikan pengumumannya dan diminta untuk mendaftar ulang sebagai bentuk tanda jadi bahwa orang tua dan anak menyetujui untuk sekolah di SMP maupun SMA Lentera Harapan Kupang. Bagaimana pendaftaran ulangnya? Orang tua akan membayar DPP dan SPP bulan pertama saja. Setelah orang tua membayar DPP dan SPP, barulah dinyatakan resmi terdaftar sebagai siswa SMP maupun SMA Lentera Harapan Kupang. Berapa besar DPP dan SPP siswa? DPP, yang artinya dana pembangunan pendidikan, akan dibayarkan 1 kali untuk 3 tahun siswa bersekolah di SMP maupun SMA Lentera Harapan Kupang. Besarannya untuk SMP sebesar Rp2.500.000, sedangkan untuk SMA Rp2.750.000. Lalu untuk biaya SPP, yang adalah sumbangan pembinaan pendidikan, akan dibayarkan setiap bulan selama siswa bersekolah. Adapun 3 kategori daripada SPP ini, yaitu yang pertama disebut SPP full,
sebesar Rp420.000, lalu SPP subsidi sebesar Rp340.000, dan SPP LBB atau bantuan itu sebesar Rp100.000. Kategori ini hanya ditentukan dari kemampuan orang tua. Satu hal yang menjadi doa kami adalah kiranya SLH Kupang dapat memberkati kota kita tercinta melalui pendidikan yang mentransformasi cara berpikir siswa kembali kepada Kristus. Kiranya Bapak Mama dapat bergabung bersama kami dalam mengerjakan visi dan misi yang besar ini.